Oke, balik lagi sama Emril di WND Catering. Hari ini kita mau lanjutin yang kemarin. Kita mau bikin common dessert. Biasanya yang dijual di ada di street food, ada di pinggir-pinggiran ruko-ruko, yaitu bolu-bolu sama kue kering. Karena kita biasanya di WND kita masak yang heavy main course. Sekarang kita masak yang pastry. Kita trial hari ini yang kemarin tuh kita udah coba brownies, ya kan, brownies 2 macam. Tapi hari ini kita mau coba yang lapis Surabaya. Lapis Surabaya tuh beda sama lapis Mandarin. Kalau lapis Mandarin tuh cuman 2 warna. Satu yang vanilla, satu yang coklat. Cuman tinggi sponsnya tuh inch-nya beda 1 cm gitu. Tapi kalau lapis Surabaya dia 3 warna. Jadi paling bawah layernya adalah yang vanilla, baru yang tengah yang coklat, baru atasnya vanilla. Cuman tengah-tengahnya dikasih spread strawberry jam. Kita mau bikin yang ini ada dua bahan berbeda. Ini sponge coklatnya, lalu ada juga bahan yang sponge vanilla. Berarti kalau 3 warna, sponge vanillanya kita bikin 2 loyang, sponge coklatnya 1 loyang. 1 loyang. Perlu teman-teman ketahuin kalau kita sebelum mulai yang kita harus ready adalah pertama oven. Oven itu udah harus nyala di suhu 180. Kita setel di ngecek pertama tuh 25 menit. Jadi 25 menit pertama kita cek pakai tusuk gigi atau tusuk kayu gitu. Baru kita tusuk, kita cabut. Kalau dia udah kering berarti udah ready, udah matang. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ready adalah bahan-bahan. Sama equipment, utensilnya tuh udah harus bersih kayak gini, dia harus clean. Lalu yang berbau kering, powder, itu harus udah disaring dulu. Jadi sebelum mulai itu semuanya direadyin dulu. Bahannya ada ini, ada kuning telur, ada telur utuh, lalu ada gula, ada SP. SP beda, ada ini buat emulsi. Lalu ada warna kuning, tapi kita cuma mati berapa tetes, 2 tetes buat nembak warna si telur. Baru yang keringnya yang udah disaring, ini ada susu bubuk, lalu ada tepung terigu protein sedang, lalu ada maizena, lalu ada vanilla powder atau vanili. Lalu yang ini yang cair yang udah dimeltetin, ini ada butter sama margarin. Kalau margarin aku biasa pakai Blue Band. Kenapa? Karena jangan merek lain kalau bisa. Kenapa? Karena aslinya ini kan Indonesian food gitu kan. Nah, Indonesian food itu supaya nggak ngilangin taste-nya aslinya, biasanya margarinnya pakai Blue Band biar bau Blue Band kan ciri khas kan. Lalu dia ada butternya, aku butternya pakai yang Holman. Karena buat nurunin cost bisa aja sih, dia lebih wangi lagi kalau pakai Wisman atau di mix setengah Wisman setengah Holman. Tapi buat yang di rumah kalau mau dagang nanti terlalu tinggi costnya. Lalu ini ada Topiko Zero Bakar. Ini buat ngilangin bau telur supaya nggak enek. Lalu ini ada Topiko Vanilla Butter. Topiko Vanilla Butter ini hanya 1 sendok teh aja dicampur di butter yang udah melted. Ya, jadi udah dicairin, dia dicampur ini 1 sendok teh, ini 1 sendok teh. Itu sekitar 10 gram. Tapi aku campur juga sama SKM. Susu kental manis, dia buat supaya nggak enak kan, kadang kalau makan bolu kadang lengket di atas tuh mulut. Dia biasanya di butternya dia nggak dicampur apa-apa. Nah kalau aku supaya ngilangin itu,
di butter sama margarinnya aku campur pakai SKM atau bisa juga diganti sama madu. Ya, dia sama 1 sendok teh juga. Lalu dimeltetin, dia jadinya kayak gini nih. Dia udah cair. Tapi jangan lupa ya, buat ngecairin si butter itu jangan sampai pecah. Jadi tingkatan butter itu dari butter frozen, dia turun jadi butter chill. Dari butter chill dia turun jadi itu masih nyatu semua. Lalu jadi butter melt. Butter melt itu dimasak lagi sekitar 1 menit 2 menit, dia jadi clarified butter. Clarified butter adalah tahapan pertama pemisahan minyak dan susu. Clarified butter dibakar lagi jadi brown butter. Nah, itu biasa buat saus western. Nah, yang kita pakai adalah butter melt, yaitu butter chill dimasakin sebentar, jadi melt, dia jadi bentuk cair, tapi belum terpisah antara susu dan oilnya. Ini buat yang vanilla, lalu ini yang buat coklat. Yang coklat itu sama kayak tadi, ada butter sama margarin, ada gula, kuning telur, telur utuh, SP. Lalu yang powder keringnya ini yang udah disaring, ada tepung terigu protein sedang. Lalu ada maizena, ada cocoa powder. Lalu ada juga powder spikuk. Ya, spikuk itu biasa dipakai buat lapis legit. Ya, ada yang sebutnya spekulasi gitu. Cuman kalau ke toko bahan kue, biasanya mereka sebutnya bubuk spikuk. Dia saset kecil-kecil gitu. Paling sekitar 3 gram. Nanti kalau lalu ada drops ini juga, jangan lupa. Ada drops pasta coklat. Nanti teman-teman kalau mau bikin detailnya, nanti kita tulis detailnya di deskripsi atau di video, gramasinya semua, siapa tahu di rumah mau praktek. Satu lagi sebelum kita mulai, yang udah ready oven, di sana aku udah pasang 180 api atas bawah, setelan 25 menit pertama, nanti kalau kurang tambahnya 5 menit, biasanya antara 25 sampai 30 menit. Lalu loyang aku pakai yang 22, loyang 22 kali 22 tinggi 4, tapi udah dibikin ready. Oles margarin, karena buat ngoles doang, margarinnya itu aku pakai cari margarin yang murah, nggak harus Blue Band, cari merek apa aja yang murah karena hanya buat moles. Cuman aku biasanya di bawahnya tuh dikasih parchment paper atau baking paper gitu, supaya nanti pas proses nyopotnya kita hanya cutting di pinggirnya aja, bawahnya udah pasti rapih kalau pakai baking powder. Boleh nggak pakai baking paper? Boleh nggak pakai baking paper? Boleh, oles margarin doang. Cuman kan nggak mau ambil resiko bawahnya nggak halus kan? Jadi ini supaya bawahnya halus. Lalu hanya itu aja supaya dia nempel. Ini udah harus ready. Kalau udah ready semua, baru kita start. Yang jelas aku pakai mixer, standing mixer. Ada juga yang standing yang di table kalau mau pakai, cuman karena kita di WND itu industri besar, kita biasa serve buat corporate, PT, lalu kita serve juga wedding. Jadi kita nggak mungkin pakai standing mixer yang di table, pasti yang di floor standing mixernya. Kita mau start dari yang kita bikin yang vanilla dulu, karena langsung 2 loyang. Kayak biasa masuk di telur ya. Masuk di telur dulu. Masuk di telur. Iya. Oke. Masuk di telur, baru habis itu kita siap-siap gula. Gula ini kita masukin bertahap, cuman yang jelas kita beat dulu telurnya. Oke. Pakai speed rendah dulu.
supaya nggak langsung berantakan. Oke, udah nge-mix dikit, baru masuk speed tinggi. Baru masukin gula secara bertahap. Gunanya apa? Kenapa? Ada juga yang langsung, bisa nggak sih langsung masuk telur sama gula? Bisa. Cuman ini biasanya buat ngurangin resiko gulanya ngendap di bawah gitu. Oke. Beat kecepatan tinggi ya. Baru sampai kayak gimana? Sampai dia mulai agak berbusa. Iya, ini udah masuk. Biasanya ngebit itu dia 7-10 menit. Iya, cuman itu standar. Tapi balik lagi kayak yang kemarin aku bilang, resipi is resipi. Kita harus lihat patokannya sebenarnya sampai kayak gimana. Sampai si telur itu ngeset dan berjejak, ngembang. Kalau bahasa ibu-ibu ngeset dan berjejak. Kalau bahasa kitchen profesional sampai dia steady. Yeah. A few minutes later. Oke, kalau dia udah agak berbusa dan udah mulai ngeset, boleh dimatiin. Kita masuk tepung dan bahan kering lainnya yang udah disaring ya. Kalau dia udah masuk, beat rendah dulu. Kenapa? Karena kalau langsung cepet dia kebuang, tepungnya terbang-terbang. Kalau dia udah nyatu, matiin, aja kecepatan tinggi lagi. Oke, ini udah jadi, dia ini bagus banget, dia ngembang dan berjejak. Kalau boleh dia digoyang, dia masih ada jejaknya. Sekarang kita mau mix. Kita pinggirin dulu. Sekarang kita mix manual. Pakai butter yang udah di melt. Ini mix manual, diaduk, muter satu arah, di fold di belakangnya, dilipat. Baru sambil kita cek ya, di bawahnya kadang ada yang ini
Sekarang dia biasanya kalau adonannya jadi habis dibit, warnanya bukan kuning, putih. Ya, sekarang kita pakai cuman few drops saja. 1, 2, 3 drops. Iya, 3 drop saja cukup. Wah, ini bagus nih. Make sure dia sampai rata ya. Sorry Pas, minta timbangan dong. Thank you. Nah, sekarang kita mau timbang. Kita nolin dulu. Ini jadi 2 loyang, kita tes dulu di 400 each. 400. Iya, ini 400. Ini sisanya kita tes dia 500 ya. Semua 5. Ini tambah jadi 500. Oke, sekarang masih ada sisa lagi, tinggal kita bagi 2. $550. Yang ini juga kita bikin 550. Cakep. Oke. Ya, sekarang kita getok ya. Ini juga buat ngeluarin gelembung udara. Cukup. Kita bawa buat kita ovennya. $180 atas bawah, 25 menit. Lalu kita mau ngebit yang sponge yang coklat. Tapi cut dulu ya.
Oke, sekarang kita lanjut yang bikin sponge yang di tengahnya, yaitu yang coklat sponge. Coklat sponge-nya sama kayak tadi, ada gula, ada telur, ada kuning telur. Di sini ada tepung, cocoa powder, maizena, sama tepung bubuk spikok, atau spekulasi. Baru ada di sini butter dan margarin. Ini prosesnya sama kayak tadi. Kita akan, karena jumlahnya cukup sedikit, jadi aku nggak pakai standing mixer, aku pakai yang hand mixer. Jadi teman-teman di rumah juga kalau mau bikin bisa pakai equipment yang ada. Oke. Baru kita masukin gulanya parsial. Oke, tambah speed paling kenceng nggak apa-apa. Nanti kalau udah setengah ngembang, baru kita masukin yang bahan kering. Nah, ini udah bisa masuk untuk kering. Ya tadi speed pelan dulu supaya nggak langsung buyar. Kita crop dulu. Full speed boleh. Kalau udah rata, kita masuk SP emulsifier.
Oke, bisa dilihat dia harus berjejak kayak gini. Ya, ini udah oke. Kita ajak dikit lagi dulu. Terus tolong cekin oven dong, 180, 180. Terus kalau mau udah selesai, mixernya angkat dikit, sampai dia kebuang semua, baru matiin. Jadi bersih. Oke. Baru kita masukin ini yang udah di melted. Dan coklat paste. Oke. Di mix sampai rata. Ini buat satu loyang. Oke, kalau udah kita mau taruh loyangnya udah dioles margarin. Timbangannya kita samain sama yang tadi supaya pas ditumpuk hasilnya bagus.
Diratain. Baru boleh. Sama kayak tadi 180 25 menit. Oke, tinggal kita tunggu hasilnya. A few moments later. Oke, balik lagi. Sekarang kita tinggal finishing si lapis Surabayanya. Boleh dilihat teman-teman, ini salah satu trik bikin si sponge itu tetap moist, yaitu habis keluar dari oven panas-panas dibuka langsung dimasukin ke wadah tertutup. Teman-teman bisa gunain box donat ya, ada yang tinggi ada yang pendek, cuman karena ini kuantitinya banyak aku pakai loyang tapi aku wrapping. Jadi kondisi panas biar si sponge-nya itu tetap moist. Sampai kayak gimana? Sampai dingin. Itu sekitar 45 menit sampai sejam. Sekarang kita mau cek ya. Iya, ada juga yang tanya, wah nanti ini dong nggak hygiene dong karena kena air. Oh enggak, ini airnya air dari uapnya dia jadi hygiene. Mungkin kalau tangannya nggak bersih itu yang jadi nggak hygiene gitu. Oke. Ini yang si sponge coklat nih. Ini kalau dicek ya, nah, ini oke nih. Jadi aku biasa kalau main sponge mau bikin bolu gulung, bolu apapun, pasti kalau udah matang harus masuk di wadah tertutup. Ya. Baru ini yang sponge coklat ya. Yes, ingat ya, sponge coklat itu di tengah. Jadi dia nggak masalah kalau berantakan gini. Iya. Nah ini dia. Sekarang kita mau pakai atasannya ini buat potong yang bawah dulu. Oke. Ini akan kita kasih strawberry jam. Bisa pakai merek apa aja. Kalau mau dagang yang murah-murah, saran aku ke toko bahan kue, beli selai strawberry yang curah, yang udah repack. Biasanya ada yang 1/4 kilo, setengah kilo, supaya cost-nya nggak tinggi. Oke. Ini kita oles dulu. Kalau ada piping bag lebih bagus, biar lebih rata. Bisa pakai ini.
Iya. Baru kalau udah dimasuk ini kita masuk yang coklat. Nah, di atas. Iya. Iya. Kalau aku suka ininya agak banyak jamnya. Kenapa? Jadi pas kita makan bolunya tuh nggak seret. Ya. Baru ini yang paling atas. Iya. Sekarang kita mau cutting pinggirannya biar rapi. Usahain tangannya bersih supaya dianya rapi ya, nggak kotor. Iya. Kurang rata. Biar warnanya bagus. Oke. Satu lagi.
Oke. Ini adalah bolu lapis Surabayanya. Ya, biar warnanya bagus. Oke. Oke, guys, ini adalah lapis Surabaya yang udah kita trial. Ya, sekarang kita mau cobain. Ya, boleh diset. Kita tes dulu ya. Oke, habis di cutting, sekarang kita mau cobain ya. Ini potong 3 ya. Wah, ini sih moist banget ya. Look. Ya. Dan aku tuh suka yang isinya apa? Ada selai stroberinya lumayan. Lihat ya. Dan dia balik lagi. Ya, oke. Wah, enak ya. Agak bold. Stroberinya nongol. Soalnya kadang kita makan lapis itu, entah bolu gulung, lapis Surabaya, dia kalau selainya dikit, tuh kayak seret gitu. Jadi nggak balance antara pas sponge dengan selainya. Makanya aku suka yang agak banyak. Oke. Bikin gemuk. Oh. Oke, ini trial pertama kita lapis Surabaya. Nanti resepnya, detailnya ada di deskripsi, bisa dicek kalau ada yang mau coba. Tapi sementara hasilnya cukup oke. Next kita coba trial cake yang lain. Yang jelas ini oke, moist. Intinya sih harus moist, nggak pas makan tuh nggak dry, nggak kering gitu. Jadi masih agak basah sedikit. Dari aku itu dulu. Jangan lupa WND free taste food every day. Datang ke catering kita. WND Catering ada di Waihui, Lampung Selatan. Thank you. Ciao.